Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai getaran elips dari kelanjutan materi sebelumnya, yaitu mengenai perpaduan berbagai macam jenis getaran selaras yang frekuensinya sama. Dan juga di pembahasan sebelumnya itu sudah dibahas bagaimana menyajikan fungsi getaran itu dengan menggunakan bilangan kompleks. Nah, targetnya pada video kali ini adalah mengungkap bentuk getaran elips dari hasil perpaduan sejumlah n getaran selaras yang memiliki frekuensi sudut yang sama. Ya, jadi hasil perpaduan itu akan kita tunjukkan bahwa ternyata dia akan membentuk getaran yang gerakannya berupa elips. Ya. Gerakannya akan membentuk elips di suatu bidang datar. Nah, jadi sebagaimana sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, suatu fungsi getaran itu dapat kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, ya. Bagian real dari A plus IB, vektor A ditambah I vektor B, dikalikan E pangkat minus I omega T. Ya. Di sini atau yang di dalam kurung kurawal ini kita nyatakan sebagai F tilde, vektor F tilde. Dan F tilde-nya tentunya adalah vektor A plus I vektor B dikalikan dengan E pangkat minus I omega T. Nah, vektor A dan vektor B di sini itu didefinisikan seperti di persamaan 3 ini. Tentunya ini merupakan tetapan, gitu ya. Untuk AN kecil ini sebagaimana sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, dia adalah amplitude dari setiap getaran selaras, ya. Kemudian arah dari getaran selaras itu dinyatakan sebagai EN, topi, ya. Delta N adalah fase awal dari masing-masing getaran selaras yang kita jumlahkan itu. Begitu juga untuk vektor B juga merupakan tetapan. Oke, kemudian kita ingat kembali pelajaran mungkin zaman awal-awal dulu ya, di kalkulus atau mungkin di SMA pernah kenal, yaitu persamaan elips. Bentuknya seperti ini, yang sederhana ya, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sebagai contoh, kalau misalkan elipsnya horizontal, ya akan berbentuk seperti ini gambarannya, ya. Kemudian nanti persamaan ini atau fungsi getaran ini, Ft ini akan kita tunjukkan dia menggambarkan suatu gerakan yang lintasannya berbentuk elips di suatu bidang datar. Ya, ini target dalam pembahasan kita. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Jadi pertama kita akan melakukan pengolahan dari Ft yang tadi kita tulis seperti ini. Kemudian E pangkat minus I omega T-nya kita tulis sebagai cos omega T minus I sin omega T. Lalu ini semua kita distribusikan ya. Vektor A kalikan cos omega T, IB dikalikan cos omega T, lalu A kalikan minus I sin omega T, IB kalikan minus I sin omega T. Karena di sini ada I dan minus I jadinya plus 1. Nah, kemudian kita susun ya, suku-suku ini yang di dalam kurung kurawal ini kita susun, kita kelompokkan yang real dan yang memuat I. Nah, yang real yang mana? Ya tentunya A cos omega T dan B sin omega T. Ini kita kelompokkan dalam satu kurung kotak ini. Kemudian yang ada I-nya kita kelompokkan lagi di sini. Ya, yang ada I-nya berarti yang ini, suku kedua ini dan suku ketiga ini. Oke. Nah, lalu karena semua ini yang di dalam kurung kurawal ini lalu kita ambil bagian realnya saja, berarti kita cukup ngambil yang bagian depan ini saja. Ya, jadilah kita dapatkan ini dia. Ya, A cos omega T plus vektor B sin omega T. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa sin omega T itu sama dengan cos omega T minus pi per 2. Nah, bagi penonton ini bisa dibuktikan sendiri. Ini hanya menggunakan rumus-rumus trigonometri sederhana itu ya, pakainya yang cos alfa plus beta. Nanti akan
ketemu persamaan ini. Nah, karena berlaku seperti ini, maka yang suku kedua ini, yang sin omega t bisa kita ganti dengan cos omega t min pi per 2. Jadi selain bisa dinyatakan dengan persamaan 5, juga bisa dinyatakan dengan persamaan 6 ya untuk ft-nya. Oke, kita sudah sampai di sini. Kemudian selanjutnya kalau kita kembali lihat ke persamaan 6 ini, maka ft ini dapat kita pandang sebagai perpaduan antara dua getaran selaras. Yang pertama adalah yang ini, yang kedua adalah yang ini. Frekuensinya kedua getaran selaras ini sama, frekuensi sudutnya ya, yaitu omega. Kemudian yang satunya yang getaran selaras yang kedua ini dia memiliki beda fase dengan yang pertama sebesar pi per 2 ini, gitu ya. Jadi ini dengan melihat ke persamaan 6 ini, maka si ft ini dapat kita pandang sebagai perpaduan dua getaran selaras dengan frekuensi yang sama dan selisih beda fasenya adalah pi per 2. Kemudian kalau seandainya ya dari persamaan 6 ini ya, ini hanya ada satu suku yang ini saja, jadi nggak ada yang b cos omega t min pi per 2 ini, ya berarti ft ini adalah getaran selaras yang arah gerakannya sepanjang vektor a. Ya, arah gerakan tinggal kita lihat aja vektornya kemana itu. Nah, kalau hanya satu suku yang ini tidak ada, berarti kan arah getarannya akan ditentukan oleh vektor a. Jadi kalau vektor a ke sana, berarti dia akan gerakan sepanjang vektor a ini ke sana, balik lagi sana, balik lagi begitu. Lalu kalau seandainya suku pertama ini tidak ada, ini seandainya ya, jadi hanya memuat suku kedua, berarti ft ini adalah gerakan getaran yang arah gerakannya sepanjang vektor b itu. Misalkan b-nya ke sana, ke atas misalkan ya. Nah, maka begini arah gerakannya. Oke. Itu kalau hanya suku kedua saja. Tapi sekarang yang kita hadapi adalah ada perpaduan antara dua getaran selaras di sini, ya. Ada perpaduan antara dua getaran selaras. Nah, jadi bagaimana arah gerakannya? Jadi itu jadi pertanyaan kita ya. Jadi bagaimana arah gerakannya? Nah, tentunya arah gerakannya ditentukan oleh perpaduan dari si A dan oleh A dan B ya. Arah gerakan si FT ini tentunya ditentukan oleh perpaduan dari A dan B. Nah, kalau misalkan A dan B-nya itu ada di bidang XY, misalkan begini tadi, A kemana tadi? Ke sana, B ke atas, dan ini berada di bidang XY, misalkan, ya berarti arah gerakannya di seputar bidang XY itu. Tidak mungkin terus ke arah Z. Jelas ya? Jadi, kalau misalkan vektor A dan vektor B itu terletak di bidang XY, ya berarti gerakan FT ini pasti di bidang XY. Itu tidak mungkin melenceng keluar dari bidang XY. Oke. Nah, jadi pertanyaan kita sekarang, bentuk gerakannya secara lebih eksplisit itu seperti apa? Gitu, ya. Karena tadi ini masalahnya sekarang yang kita hadapi, ini adalah hasil perpaduan antara dua getaran selaras, gitu ya. Menurut persamaan 6 ya, walaupun realitanya itu persamaan itu sebenarnya kita dapatkan dari perpaduan sejumlah n getaran selaras, tapi bisa kita susun persamaannya sehingga terlihat seolah terdiri dari perpaduan dua getaran selaras. Oke, ini akan kita jawab di akhir pembahasan kita ini, yaitu gerak macam apa yang digambarkan oleh FT tadi. Sekarang kita tinjau dulu turunan FT. FT kalau kita turunkan, ini FT yang di dalam kurung ini, ya tentunya adalah omega B cos omega T, ya. Kemudian yang ini kita tuliskan minus A omega sin omega T, ya. Nah, lalu karena cos omega T sama dengan sin omega T plus pi per 2, begitu juga sin omega T sama dengan minus cos omega T plus pi per 2, ini juga silahkan dibuktikan ya. Persamaan nomor 9 ini
juga hanya menggunakan rumus trigonometri biasa yang sudah dikenal zaman SMA ya. Maka persamaan 8 ini sekarang dapat kita tuliskan nih ya, yang cos omega T kita bisa tulis, yang ini ya, yang sin omega T. Oke, sebentar. Yang sin omega T kita ganti dengan ini, minus cos omega T plus pi per 2, sehingga kita dapatkan minus sama minus di sini jadi plus ya. Ini minus ini dengan minus ini jadi plus, a cos omega T plus pi per 2. Kemudian yang cos omega T, b cos omega T ini, cos omega T nya kita ganti dengan sin omega T plus pi per 2. Jadi ditaruh di sini. Omeganya kita tarik keluar, omega yang ini dan omega yang ini kita tarik keluar. Ya, jadi kita dapatkan bentuk persamaan 10 ini untuk turunan Ft-nya. Nah, sekarang kita akan cek nilai F. Tadi F kita punya persamaan 6, Ft ya, kita punya persamaan 6. Lalu turunan F kita punya persamaan 8 ataupun persamaan 10. Terserah nanti kita mau pakai yang mana. Nah, kita akan cek nilai F dan df dt tadi pada dua kondisi T, yaitu pada T sama dengan 0 dan T sama dengan periode per 4. T di sini periodenya ya, yang tentunya adalah 2pi per omega. Nah, sekarang yang F-nya dulu. F ketika 0, maka A cos omega T jadinya di sini cos 0. Plus B sin 0. Nah, karena sin 0 adalah 0 berarti, dan cos 0 adalah 1, maka F0 sama dengan A. Kemudian sekarang untuk yang T per 4. A cos omeganya kita ganti jadi 2pi per T, lalu T kecil kita ganti jadi T per 4. Begitu juga yang di dalam sin ini. Maka sekarang yang di dalam cos ini menjadi pi per 2. Begitu juga yang di dalam sin menjadi pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1, cos pi per 2 tentunya 0. Berarti di sini akan jadi B. Ya. Lalu sekarang turunannya, turunan F. Pada saat T 0 dan T sama dengan periode per 4. Ketika 0 berarti A cos pi per 2. Ini kita hitung menggunakan persamaan yang sebelumnya ini ya. Ketika T-nya 0 berarti cos pi per 2. Di sini berarti sin pi per 2. Oke. Cos pi per 2 0, sin pi per 2 1. Berarti di sini adalah omega B. Lalu yang pada saat T per 4, periode per 4, itu adalah kita gunakan lagi persamaan yang ini. Di sini pi per 4 akan jadi, suku pertama ini akan jadi pi per 2 ya, ketika dikalikan omega ini. Karena omeganya adalah 2pi per T. Jadi pi per 2 plus pi per 2. Begitu juga di sini, pi per 2 plus pi per 2. Sehingga kita dapatkan sama dengan omega kalikan A cos pi, ya, hasil penjumlahan dari pi per 2 plus pi per 2. Lalu di sini plus B sin pi. Cos pi adalah min 1, sin pi adalah 0, berarti di sini adalah minus omega A. Oke, jadi nilai F maupun turunannya sudah kita hitung pada T0 dan T sama dengan periode per 4. Jadi kita bisa tuliskan di sini F0A, ya, kita tuliskan ulang. Lalu F T per 4 adalah B. Kemudian turunan F di titik T0 pada saat T sama dengan 0 adalah omega B. Lalu turunan F pada saat T per 4 itu adalah minus omega A. Oke, kita rangkum seperti ini. Sekarang kita perhatikan polanya. Ya, kita perhatikan polanya. Pasangan vektor A dan B ini, ya, pasangan vektor A dan B ini ternyata bisa menjelaskan keadaan si F maupun turunannya pada dua kondisi atau pada dua saat, yaitu saat T sama dengan 0 dan periode per 4, ya. Semuanya menggunakan A dan B semua. Berarti arah dari vektor F maupun turunannya itu pada saat T sama dengan 0 dan T per 4 itu ditentukan oleh A dan B ini. Ya, ditentukan oleh A dan B ini.
Nah, kalau kita rinci lagi, jadi vektor A menentukan arah F ketika T sama dengan 0. Kita kembali ke sana, ini ya. Dan juga vektor A ini menentukan turunan F ketika T per 4. Kemudian vektor B menentukan arah F ketika T per 4 dan menentukan arah turunannya, turunan F itu ketika T sama dengan 0. Oke. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya ya dari persamaan 11 tadi. Nah, sekarang karena omega T plus pi per 2 itu sama dengan 2 pi per T periode ya, kalikan T plus pi per 2. Lalu kita modifikasi nih, 2 pi per T nya kita taruh di luar, dikalikan dalam kurung, maka suku keduanya harus kita tulis sebagai T per 4 agar nanti kembali lagi menjadi seperti ini. Oke. Lalu 2 pi per T nya kita tulis lagi jadi omega, berarti sekarang omega T plus pi per 2 itu bisa kita tuliskan sebagai omega T plus periode per 4. Berarti ya, persamaan 10 ini kan omega T plus pi per 2 ini dapat kita ganti menjadi omega dikalikan T plus T per 4. Jadi turunan F terhadap T jadinya omega A cos, yang di dalam cos adalah sekarang omega T plus T per 4. Begitu juga yang sin juga di dalamnya adalah omega kalikan T plus T per 4. Nah, bentuk yang di dalam kurung kotak ini, ya, bentuk di dalam kurung kotak ini tidak lain adalah bentuk F. Ya, bentuk F, hanya saja variabel T-nya itu sekarang diganti menjadi T plus T per 4. Ya, kita lihat kembali, kita ambil yang persamaan ini ya. Ini dia. Yang ini ya, yang 5 ya. Sekarang T-nya di sini diganti menjadi T plus periode per 4. Gitu. Ya, jadi turunan F dapat kita nyatakan sebagai omega dikalikan F T plus T per 4. Ini menarik ya. Turunan F bisa dinyatakan dalam F T plus T per 4. Berarti apa? Arah dari si turunan F ini ketika saat T itu akan sama dengan arahnya si F ketika T per 4 setelahnya. Gitu ya. Kalau kita punya arahnya si turunan F itu pada saat T tertentu, maka pasti dia akan sama dengan arahnya si F ya, bukan arahnya turunan, arahnya si F ketika T per 4 setelahnya. Gitu. Ya. Jadi ini dia yang dapat kita ambil dari persamaan 12 tadi, bahwa arah df per dt pada saat itu sama dengan arah f saat t per 4 sesudahnya. Nah, maka pasangan vektor A dan B itu dalam hal ini jelas menggambarkan keadaan f saat t dan saat t plus t per 4. Ya, jelas dia menggambarkan keadaan f saat t dan t plus t per 4. Nah, diingat kembali, ini penting ya. Vektor A dan B ini adalah tetapan ya. Tadi di awal kita sudah jelas, bisa dilihat nanti di persamaan 3 bahwa vektor A dan vektor B itu adalah tetapan. Sementara vektor F ini itu tentunya akan berubah-ubah ya, berubah-ubah. Ya, karena kedua vektor A dan B-nya yang menyusun si F ini itu dikalikan dengan cosinus dan sinus yang bergantung pada T ya. Ini perlu kita review kembali. Kalau dilihat di persamaan ini, A dan B-nya itu tetapan, tetapi kan ini dikalikan cos omega T dan sin omega T, maka otomatis ini bukan tetapan ya. Namanya juga fungsi getaran kan. Nah, maka jika T itu kita ambil sama dengan 0, jelas yang akan kita dapatkan adalah F ketika T0 itu adalah A. Kita lihat lagi di sini. Ya. T0-nya adalah F-nya berarti adalah A. Ya. Ft-nya adalah A, jadinya kalau T-nya 0, karena sin ini jadi sin 0, 0. Lalu kalau T per 4, T plus periode per 4,
yang akan kita dapatkan adalah sama dengan B. Ya, kan sama dengan B. Nah, jadi itulah tadi kita katakan vektor A dan vektor B ini menggambarkan keadaannya si F itu saat T dan saat T plus T per 4 gitu ya. Dan apakah T-nya harus ketika T sama dengan 0? Vektor A dan B ini ya, untuk A dan B yang menyusun persamaan ini tadi jelas ya, jelas yang menyusun persamaan 5 ini iya ketika T 0 dan ketika periode 4, periode dibagi 4 itu untuk A dan B yang di dalam persamaan 5 ini. Tapi yang perlu kita ketahui ada sembarang pasangan A, B lain, A aksen dan B aksen kita katakan begitu, yang juga akan menentukan nilai F pada saat suatu T tertentu, katakanlah T aksen dan T aksen plus T per 4 itu ya. Jadi ada nanti dua pasangan vektor yang akan menentukan keadaan F pada saat suatu T tertentu dan T tadi plus periode per 4. Itu akan dapat kita temukan yang semacam itu ya. Nah, pasangan vektor yang semacam itu dikatakan pasangan vektor yang berjodoh gitu ya. Jadi kita juga berbicara masalah jodoh juga di sini ya, yaitu pasangan vektor yang menentukan keadaan F saat T tertentu, katakanlah T aksen, dan saat T aksen plus periode per 4. Kemudian jadi kalau kita lihat misalkan ini vektor A, ini vektor B, maka turunannya si F, misalkan lintasan ini lintasan gerakan yang didefinisikan oleh si F itu ya, yang digambarkan oleh si FT. Maka turunan si F di titik T0, misalkan T0-nya di sini karena di sini A-nya ya. Turunan F di saat T0 itu arahnya ke sana. Dan ini akan sama tentunya sejajar dengan vektor B gitu ya. Kemudian turunannya si F ketika ini tentunya adalah T per periode per 4 ya. Ketika sampai di sini itu sudah periode per 4. Turunan F di saat tersebut adalah minus omega A, dan tentunya ini sejajar dengan vektor A ini ya. Jadi ini saat T sama dengan 0, ini saat periode per 4. Ini sesuai dengan gambaran atau hasil yang kita dapatkan di sini tadi ya. Makna geometrisnya seperti itu ya. Nilai-nilai ini makna geometrisnya kita gambarkan di sini. Sayangnya ini saya kurang detail ya dalam menampilkan label-labelnya ya. Seharusnya di sini kita tulis ketika F T sama dengan 0, di sini ketika F periode per 4. Kemudian ini adalah turunan si F itu ketika periode per 4. Yang biru yang di sini adalah turunan F ketika T sama dengan 0. Ya. Ditambah sendiri ya dari hasil penjelasan saya barusan di gambar ini. Kemudian kalau sekarang kita pilih suatu T aksen ya, suatu T tertentu, kita katakan T aksen, dan T aksen itu memenuhi persamaan ini, memenuhi ketasamaan ini, dia nilainya berada di antara 0 dan periode per 4, maka pasangan vektor yang kita dapatkan yaitu A aksen dan B aksen adalah F T aksen yang nilainya tentunya adalah A cos omega T aksen plus B sin omega T aksen. Kemudian untuk B aksennya berarti kita akan ambil T aksen plus T per 4 ya. Untuk suatu T aksen tertentu kita kan akan dapatkan dua vektor berjodoh. Nah, misalkan saat tertentunya adalah T aksen, maka dua vektor berjodohnya akan kita tulis sebagai A aksen dan B aksen. A aksen itu tentunya adalah nilai F pada saat T aksen, sementara B aksen adalah nilai F pada saat T aksen plus periode per 4.
Lalu tinggal kita hitung saja. F ketika T aksen berarti kita tulis seperti ini. Kalau pada saat T aksen plus periode per 4, ya berarti tinggal kita hitung. A cos omega T aksen plus T per 4, sin omega T aksen plus T per 4. Gitu ya. Ini tinggal kita ganti menjadi omega T aksen plus pi per 2. Sebagaimana tadi sebelumnya sudah kita bahas. Begitu juga yang di dalam sin ini juga kita ganti juga di omega T aksen plus pi per 2. Lalu ini kita urai pakai persamaan trigonometri, yang sin ini juga kita urai sehingga kita dapatkan minus A sin omega T aksen yang suku kedua menjadi B cos omega T aksen, ya. Berarti sekarang kalau kita pilih sembarang T aksen T tertentu, ya, pasangan vektor berjodoh itu A aksen dan B aksen ternyata dapat kita nyatakan dalam vektor A dan vektor B, ya. Ini A aksen dinyatakan dalam A dan B. Begitu juga B aksen dinyatakan dalam A dan B. Ya, ini yang kita ambil dari persamaan 13 dan 14. Lanjut. Kita sekarang sebaliknya vektor A dan B, ya, vektor A dan B nanti kita bahas di halaman setelahnya. Itu juga ternyata dapat dinyatakan dalam A aksen dan B aksen. Kalau tadi yang ini A aksen dan B aksen dinyatakan dalam A dan B, nah sekarang kita akan tunjukkan bahwa A dan B dapat dinyatakan dalam A aksen dan B aksen. Caranya gimana? Sekarang yang A dulu. Yang A kita akan tuliskan A cos kuadrat omega T aksen plus A sin kuadrat omega T aksen. Lihat, ini ada A, ada A. Lalu di sini cos kuadrat, di sini sin kuadrat. Otomatis nanti akan jadi A lagi ya kalau dijumlahkan. Lalu yang dua suku berikutnya ini harus 0 berarti kan, karena di sini harus sama dengan A. Nah, lihat ini B sin cos, di sini minus B sin cos. Sama ya, tapi di sini minus. Jadi ini 0. Berarti ini sebenarnya di baris pertama ini sebenarnya adalah A sama dengan A. Ya, ini cuma akal-akalan aja penulisan seperti ini. Lalu kemudian kita tata yang A cos omega T tetap di sini, yang plus B sin omega T ini kita naikkan ke atas di sini. Lalu yang A sin kuadrat kita taruh di bawah ini, sisanya ini tetap. Oke. Kemudian lihat dari dua suku pertama ini kita ambil cos omega T. Di sini ada cos kuadrat, kita ambil satu cos di sini. Lalu di sini juga ada cos, kita taruh di belakang. Ya, kita taruh di belakang, maka tersisa di sini adalah A cos, di sini tersisa B sin. Oh, ini keliru ya. Dirubah sendiri ya. Di sini harusnya B sin. Oke. Kemudian yang dua suku kedua kita keluarkan sinnya dari sini ya. Di sini ada sin kuadrat, diambil sin 1, di sini ada sin. Taruh sin di belakang sini. Maka di sini jadi di sini plus ya, tapi saya tulis di sini minus, nanti ketika dikalikan minus di sini jadi plus lagi. Jadi A sin plus B cos. Di sini plus karena ketika dikalikan minus jadi minus ini. Oke. Nah, padahal A cos omega T aksen plus B sin omega T aksen itu adalah A aksen ya. Ini kalau ganti B ya. Ini tentunya adalah A aksen ini. A cos B sin ya. Jadi A aksen yang dalam kurung kotak yang pertama ini. Nah, yang di suku kedua kurung kotak ini tentunya adalah B aksen ya. Silakan lihat kembali ke persamaan ini. 14. Nah, jadi ini adalah B aksen. Sehingga sekarang vektor A ini dapat dinyatakan sebagai A aksen cos omega T aksen minus B aksen sin omega T aksen. Nah, jadi sudah kita dapatkan ungkapan untuk vektor A yang dinyatakan dalam A aksen dan B aksen. Berikutnya sekarang untuk vektor B, kita akan nyatakan juga dalam vektor A aksen dan B aksen. B ini kita tulis sekarang A sin cos minus A sin cos. Otomatis ini jadi 0 ya, dikurangkan jadi 0. Lalu yang ini seperti tadi yang A ya, sini B cos kuadrat plus B sin kuadrat. Oke, jadinya ini akan B ya. B kalikan 1 gitu ya. Kemudian sekarang kita tata suku-sukunya. A sin cos tetap, lalu yang B sin kuadrat kita taruh di atas ini. Lalu minus A sin taruh di suku ketiga, yang B cos kuadrat kita taruh di suku keempat. Yang kita tata gitu biar rapi. Kemudian dari dua suku ini kita keluarkan sin.
Ya, kita keluarkan sin sehingga tersisa yang di sini adalah A cos, di sini B sin. Ini ya. Lalu dua suku terakhir kita keluarkan cosnya. Cos di sini berarti sini A minus A sin. Kita keliru ya. Di sini harusnya plus ya. Saya keliru. Di sini harusnya plus. Silakan nanti diganti sendiri ya. Ini harusnya plus. Jadi sini adalah plus dikalikan minus A sin biar jadi ini. Lalu di sini plus dikalikan B cos. Ya. Oke. Sehingga persamaan 13 dan 14 sekarang menjadi persamaan 17. Ini berdasarkan persamaan 13 dan 14, persamaan 17 bisa kita tulis jadi begini. Karena apa? Yang dalam kurung ini, kurung yang kotak yang pertama ini adalah A aksen, yang dalam kurung kotak kedua adalah B aksen. Ya, sekali lagi diralat ini keliru, saya harusnya di sini plus. Oke, sampai di sini berarti baik A maupun vektor B itu sudah dapat kita nyatakan dalam A aksen dan B aksen. Nah, kalau begitu sekarang FT kan tadi kan kalau kita kembalikan ke persamaan yang 5 ini ya, nomor 5 kan dinyatakan dalam A dan B. Nah, sekarang kita punya ungkapan untuk A dan B ini yang dinyatakan dalam A aksen, B aksen. Nah, kita akan coba tuliskan FT ini dalam A aksen dan B aksen. Caranya ya berarti A dan B disubstitusi dengan hasil yang barusan kita dapatkan. Disubstitusi dengan yang ini, A-nya, yang B-nya dengan yang ini. Oke. Ini untuk A, kita ganti dengan ini. Lalu untuk yang B, kita ganti dengan dalam kurung ini. Tinggal kita kalikan saja. Ya. Cos kita kalikan ke dalam ini. Begitu juga yang sin omega, yang cos dikalikan untuk suku pertama A cos di sini, kalikan yang minus B aksen jadi di sini. Lalu yang sin dikalikan dengan A aksen di sini, lalu sin ini dikalikan dengan B aksen jadi yang ini. Oke. Kemudian kita tata sekarang, kita tata A cos ini suku pertama tetap di sini. Lalu yang ini kita taruh menjadi suku kedua di sini. Lalu yang ini jadi suku ketiga. Lalu yang ini suku kedua di sini jadi suku keempat. Nah, berarti sekarang dua suku pertama semuanya A aksen semua. Dua suku kedua B aksen semua. Nah, lalu A aksennya bisa kita pisah. Lalu di sini ada cos omega T aksen cos omega T kalikan ditambah dengan sin omega T aksen sin omega T. Itu tentunya dapat kita tulis sebagai cos omega T min T aksen. Ya, ini pakai rumus trigonometri biasa ya. Harus sudah apa istilahnya yang lotok ya. Kemudian yang dua suku terakhir itu juga dapat kita tuliskan sebagai sin omega T min T aksen ya. Yang B aksennya kita taruh di luar. Oke. Sampai di sini berarti FT sudah dapat kita nyatakan dalam A aksen dan B aksen. Kemudian tadi kan kita memilih suatu T aksen tertentu sehingga kita dapatkan pasangan vektor A aksen dan B aksen yang berjodoh itu, ya. Nah, sekarang kita bisa lebih spesifik lagi, tidak sembarang A aksen B aksen yang berjodoh untuk T aksen yang ada di antara tadi di antara 0 dan T per 4, ya. T aksennya harus ada di antara 0 dan T per 4. Kita bisa dapatkan sembarang aksen B aksen. Nah, kita sekarang akan lebih spesifik lagi. Aksen B aksennya itu harus tegak lurus. Ya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita jamin dapatkan aksen dan B aksen yang tegak lurus itu? Ya, kan kita tunjukkan ya. Kalau aksen B aksen tegak lurus, berarti dot produk antara keduanya harus 0. Ya. Dua vektor yang tegak lurus itu kalau kita dot produkkan dia harus 0. Maka kita lihat, mungkinkah kita dapatkan persamaan ini atau persamaan ini konsisten atau tidak? Ya, tinggal sekarang kita lakukan dot produk antara A aksen dan B aksen. Kalau didotkan, maka ini aksennya, ini B aksen, kita dotkan per suku ya. Ini suku pertama dengan suku pertama di sini. Lalu ini yang B dengan B didotkan, lalu ini A dot B ya. Kemudian B dot A ini di sini ya. Kemudian yang A dot A ini akan kita tulis sebagai A kuadrat
Ya, di sini sudah tidak ada tanda vektornya, tanda panah, berarti ini adalah besarnya A. Begitu juga yang B dot B kita ganti dengan besarnya B dikuadratkan. Lalu yang A dot B dan B dot A, karena B dot A ini sama dengan A dot B, ya simetris kan, dot produk itu, maka itu kita taruh di luar, akan dikalikan dengan cos kuadrat minus sin kuadrat. Nah, lalu sekarang berarti yang dua suku pertama ini lihat sama-sama cos omega T sin omega T aksen ya. Cos omega T aksen kalikan sin omega T aksen. Ini juga kan sama. Kita kelompokkan, berarti kita dapatkan B kuadrat minus A kuadrat. Cos omega T aksen sin omega T aksen. Yang suku terakhir kita tulis lagi di sini. Kemudian cos omega T aksen sin omega T aksen bisa kita tulis sebagai setengah sin 2 omega T aksen. Juga pakai rumus trigonometri. Kemudian yang ini juga dapat kita tulis sebagai cos 2 omega T aksen. Oke. Kemudian ya kita boleh tulis menjadi seperti ini yang suku pertamanya ya. Jadi minus A kuadrat minus B kuadrat setengah sin 2 omega T aksen. Suku keduanya tetap. Oke, sampai di sini ini harus sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Berarti kita bisa tuliskan sekarang ya, kalau kita kembali dulu. Berarti karena di sini dua suku, yang ini minus harus sama dengan 0, ya berarti ini sama dengan suku yang pertama ini tanpa minus, gitu kan? Tinggal ini katakanlah kita pindah ke kiri, kita akan dapatkan seperti ini, ya. A kuadrat minus B kuadrat kalikan setengah sin 2 omega T aksen sama dengan A dot B cos 2 omega T aksen. Dari sini berarti kalau sin dibagi cos ini kita tulis sebagai tangan, maka akan kita dapatkan 2 ini pindah ke sini jadi 2AB dibagi dengan yang ini ya, dibagi dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, dari persamaan ini berarti kita dapat tentukan T aksennya, yaitu ya tinggal ambil arkes tangannya saja ya. Arkes tangannya kita dapatkan persamaan 22 ini. Oke. Ini dengan syarat T aksennya itu ada di antara 0 dan T per 4 sekali lagi ya. Kan dari awal kita membatasi itu. Nah, berarti kalau kita pilih T aksen yang nilainya seperti ini, dari A dan B itu kita hitung, sehingga kita dapatkan T aksen seperti ini, maka dijamin A aksen dan B aksennya, itu akan tegak lurus. Ya, dijamin A aksen dan B aksennya tegak lurus. Berarti memungkinkan bagi kita untuk memilih suatu T aksen, yaitu T aksen yang seperti ini, yang akan membuat si A aksen dan B aksennya itu tegak lurus ya. Jadi kalau kita mau spesifik A aksen B aksen tegak lurus bisa dengan cara T aksennya seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang jika kita ambil, oke sebentar ya, kita cas dulu. Oke, sekarang kalau kita ambil dua garis lurus ya, yang melalui masing-masing melalui A aksen dan B aksen ya. Garis lurus pertama katakan melalui A aksen, garis kedua itu melalui B aksen. Maka tapi A aksen B aksennya yang tegak lurus tadi ya. Maka kedua garis lurus tadi tentunya akan tegak lurus juga kan gitu. Nah, sekarang garis lurus yang sejajar dengan si A aksen itu akan kita sebut sebagai sumbu X, dan garis lurus yang sejajar dengan B aksen kita tulis sebagai sumbu Y aksen. Jadi kira-kira begini, nanti saya tunjukkan di gambarnya di bagian belakang. Ini misalkan A aksennya ya, ini yang warna orange ini. Lalu ini misalkan B aksennya. Oke, A aksen dan B aksen warna orange. Kemudian dua garis lurusnya tentunya yang pertama ini yang melalui A aksen yang warna hijau, lalu yang warna hijau kedua ini yang melalui B aksen, ini adalah garis lurus yang kedua. Nah, yang pertama akan kita tulis sebagai sumbu X aksen, yang kedua akan kita tulis sebagai sumbu Y aksen. Oke ya, A aksen dan B aksen sini tegak lurus tentunya tadi kan syaratnya. Nah, apa yang kita dapatkan? Maka komponen si F pada saat T ya, dalam arah sumbu X, kalau kita lihat dari persamaan yang ini dia, persamaan 19 ini, komponen si F
dalam arah sumbu X itu X aksen, dalam arah sumbu X aksen berarti adalah yang ini dia. Oke, besarnya si A dikalikan cos omega T min T aksen. Gitu kan? Lalu komponen F dalam arah sumbu Y aksen, dalam arah sumbu Y aksen berarti adalah besarnya B aksen, ya, besarnya B aksen kalikan sin omega T min T aksen. Kita lihat ke sini, ke gambar lagi. Misalkan FT-nya ini, ya, misalkan FT-nya ini warna apa ini? Ungu ya. FT-nya ini, maka komponennya dalam arah sumbu X, dalam arah yang hijau ini, ya berarti kita tarik ke sini. Komponennya arah ini, berarti yang arah sejajar A aksen kan, vektor A aksen. Berarti kalau kita lihat dari sini, yang arah sejajar A aksen adalah jelas-jelas yang suku pertama. Nah, berarti kita ambil saja besarnya dalam arah suku pertama ini, yaitu besarnya vektor A dikalikan cos omega T min T aksen. Begitu juga untuk yang arah sumbu Y aksen, komponennya berarti besarnya yang suku kedua ini. Itu ya, sangat simpel sekali dalam memaknainya. Sehingga komponennya tadi akan kita tuliskan sebagai Fx aksen dan Fy aksen. Ya, lihat di sini saya tidak menuliskan tanda panah lagi karena namanya komponen adalah besarnya atau nilainya, gitu ya. Begitu juga Fy aksen di sini adalah nilainya B aksen kalikan sin omega T min T aksen. Nah, kedua komponen ini kalau kita susun dalam bentuk ungkapan seperti ini, yaitu Fx aksen dibagi dengan aksen Fx aksen kuadrat dibagi dengan A aksen kuadrat lalu ditambah dengan Fx aksen kuadrat dibagi dengan B aksen kuadrat, apa yang akan kita dapatkan? Pertama, yang suku pertama ini berarti di sini adalah A aksen kuadrat cos kuadrat dibagi dengan aksen kuadrat. A aksen kuadrat dibagi aksen kuadrat jadi 1. Berarti tersisa adalah cos kuadrat. Oh, ini keliru. Ini Fy aksen harusnya ya. Nanti diedit sendiri. Nah, lalu yang suku kedua Fy aksen dibagi dengan Fy aksen kuadrat dibagi dengan B aksen kuadrat. Tadi Fy aksen kan ada B aksennya. Berarti kalau dikuadratkan B aksen kuadrat sin kuadrat dibagi dengan B aksen kuadrat. B aksen dibagi B aksen kuadrat dibagi B aksen kuadrat sama dengan 1. Berarti tersisa adalah cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau ya cos kuadrat ditambah sin kuadrat tentunya 1. Berarti kita punya Fx aksen kuadrat dibagi dengan aksen kuadrat ditambah dengan Fy aksen kuadrat dibagi dengan B aksen kuadrat sama dengan 1. Jadi ingat sesuatu, ya kita lihat kembali di awal di depan tadi, ini dia persamaan yang bentuk seperti ini, ya kan? Ini tadi adalah Fx aksen kuadrat dibagi dengan A aksen kuadrat, lalu yang di sini tadi adalah Fy aksen kuadrat dibagi dengan B aksen kuadrat sama dengan 1. Padahal ini adalah persamaan elips, berarti yang ini pun juga persamaan elips. Ya, persamaan elips ini. Berarti karena ini adalah komponen-komponennya si Fx aksen dan Fy aksen ini adalah komponennya F, berarti gerakannya F itu adalah gerakan elips. Itu ya, gerakan elips. Di suatu bidang datar. Bidang datarnya yang mana? Ya, bidang datar yang memuat vektor A aksen dan vektor B aksen. Dan kalau kita lihat di gambar ini, gambar elips ini, ya, A dan B ini menggambarkan sumbu-sumbu mayornya ya. A dan B ini menggambarkan sumbu-sumbu mayor. Ini A, 0, minus A, 0 di sini 0, B, di sini 0, minus B. A dan B ini menggambarkan sumbu-sumbu mayor. Maka nanti di sini A aksen dan B aksen juga seperti di sini A besarnya aksen, di sini besarnya B aksen. Gampangnya gitu ya. Nah, permasalahannya bisa jadi A aksen dan B aksen itu bukan horizontal dan vertikal, bukan seperti ini dan ini ya. Tapi bisa jadi A aksen di sini, B aksen di sini. Tapi ini adalah sumbu mayor bagi si elipsnya. Ya berarti kita gambar elipsnya seperti elips yang terrotasi ya. Tadinya di sini dirotasi ke sini. Oke ya. Jadi ini yang digambarkan oleh si F ini ternyata terungkap dia merupakan elips. Yang merupakan elips dengan sumbu mayornya yaitu A aksen dan B aksen ini.
Oke, sangat clear sekali ya, sangat jelas sekali. Jadi dari berbagai macam tahapan tadi kita lalui, kita berhasil tunjukkan bahwa F itu menggambarkan persamaan elips. Ya, F menggambarkan persamaan elips. Setengah sumbu-sumbu utama elipsnya adalah A aksen dan B aksen. Ya. Nilai A aksen dan nilai B aksen. Jadi sampai di sini sudah berhasil ya kita tunjukkan bahwa hasil perpaduan sejumlah n getaran selaras itu yang berfrekuensi sama itu selalu menghasilkan getaran elips pada suatu bidang datar. Jangan bayangkan elipsnya adalah elips yang horizontal ataupun vertikal ya, tidak selalu seperti itu ya. Tergantung nanti A aksen dan B aksen yang kita dapatkan itu. Yaitu A aksen dan B aksen yang tegak lurus. Ya. Oke. Jadi sudah kita lalui pada pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana kita memadukan sejumlah n buah getaran selaras yang frekuensi sama. Sekarang kita berhasil tunjukkan bahwa hasil perpaduan tersebut mendefinisikan gerakan elips. Ya, jadi getarannya berupa gerakan elips pada suatu bidang datar. Untuk selanjutnya, insya Allah akan kita bahas macam-macam gerakan apa saja yang bisa kita peroleh dari gerakan elips ini. Jadi lebih spesifik lagi ya, lebih spesifik lagi dengan cara nanti tentunya kita menentukan batasan-batasannya bagi si F-nya. Oke. Jadi sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.